Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Kaum muslimin, hamba Allah, jemaah Jumat yang mulia, di awal khutbah ini khatib mengajak kita semua, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan semakin banyak melakukan ketaatan, semakin banyak melakukan kemaslahatan dalam kehidupan sehari-hari. Satu diantaranya dengan bersyukur kepada Allah bisa mengikuti Jumat kali ini. Doa, salawat dan salam untuk Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia, khatib amat yakin dan percaya semua kita yang hadir Jumat ini ingin sukses dalam kehidupan. Secara sederhana, sukses adalah tercapainya apa yang ditargetkan, apa yang direncanakan di dalam kehidupan ini. Namun dalam ajaran Islam, kesuksesan yang diinginkan dan ditargetkan itu bukan hanya kesuksesan di dunia, tapi juga kesuksesan di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia baik, di dunia sukses, dan di akhirat juga sukses dan baik nanti kehidupan kelak. Atau dalam istilah lain, tujuan hidup kita adalah untuk mencapai lima solihil ibad fid daraini, untuk kemaslahatan hamba, kemaslahatan kita hidup di dua kampung, di dunia sekaligus di akhirat. Kaum muslimin jamaah Jumat keturunan Adam yang mulia, kita sudah punya modal yang baik. Kita sudah punya modal iman yang mantap. Tinggal bagaimana iman kita masing-masing disejalankan antara tiga unsur dari iman itu. Yakin di dalam hati, tasdiqum bil qalbi, diucapkan dengan lisan, wa taqrirun bil lisan, dan dibuktikan yakin dalam hati dan ucapan lisan itu dengan wa amalun bil jawarih, dengan aktivitas dan kegiatan sehari-hari yang kita lahirkan masing-masing. Artinya aktivitas itu adalah implementasi dari iman yang kita yakini dan kita ucapkan. Selain modal itu, ada beberapa hal yang perlu terus kita ingatkan, perlu terus kita lakukan. Di antaranya adalah, satu, mari kita upayakan selalu beribadah dengan benar kalau ingin sukses, beribadah dengan maksimal, dan selalu meningkat kualitasnya. Ibadah dengan benar, tentu kita tahu bahwa ibadah adalah satu ketentuan untuk mengabdi kepada Allah yang sudah baku. Mencontoh Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran, kemudian dijabarkan di dalam sunnah. Karena itu prinsip dasar dalam masalah ibadah jangan dilupakan. Al-aslu fil ibadah al-hazru hatta yadulad dalilu ala amrihi. Hukum asal dalam masalah ibadah adalah terlarang dilakukan sampai ada dalil yang memerintahkan pelaksanaan ibadah itu.
Ibadah dengan benar perlu didukung dengan ibadah dengan maksimal. Artinya kita upayakan ibadah yang wajib beres semuanya, baik semuanya. Kemudian perlu didukung dengan ibadah-ibadah pendukung lainnya yang hukumnya dalam fikih disebut sunnah atau bersifat anjuran. Tidak mungkin menjadi sukses kalau hanya sholat 5 waktu tanpa diiringi dengan sholat-sholat sunat. Tidak mungkin memperoleh kesuksesan yang maksimal kalau hanya puasa bulan Ramadan tidak didukung dengan puasa-puasa sunat. Tidak mungkin sukses hidup di dunia dan di akhirat yang tempatnya lebih tinggi dan lebih bagus kalau hanya mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan yang sedekah, yang hukumnya sunat atau dianjurkan infak dan wakaf, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini akan lebih bagus kaum muslimin manakala ibadah dengan benar didukung dengan ibadah dengan maksimal, didukung lagi dengan ibadah yang diiringi dengan peningkatan kualitas yang baik, yaitu ibadah yang diiringi dengan pemaknaan yang benar terhadap ibadah itu. Dan kalau bisa sedapatnya dan diusahakan ibadah itu kita lakukan dengan perasaan merasa dilihat oleh Allah, merasa kehadiran Allah dalam pelaksanaan ibadah itu. Itulah yang disebut dengan ibadah yang ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Andai kata kamu tidak mampu merasakan itu, ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu lakukan. Yang kedua, kaum muslimin akan lebih lengkap, lebih bagus kesuksesan kita manakala kita mengupayakan dalam kehidupan sehari-hari menampilkan dan memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Akhlak ini adalah buah dari ibadah dan iman yang telah kita tanam, ibadah yang telah kita lakukan, sekaligus didukung oleh pengetahuan kita tentang akhlak itu sendiri. Kaum muslimin, akhlak adalah sesuatu yang telah kita biasakan. Karena itu dia akan tampil dalam sikap dan perbuatan kita secara spontan. Tidak bisa dibuat-buat. Kalau dibuat-buat belum jadi akhlak namanya. Karena itu dalam berbagai takrif definisi akhlak disebutkan bila royatin wala yatin. Dia akan tampil dengan sendirinya tanpa pertimbangan dan tanpa memikirkan untung dan rugi. Karena itulah akhlak yang mulia yang melekat pada diri kita. Untuk bisa sukses, yang kedua ini perlu kita tampilkan akhlak kepada Allah yang mulia, akhlak kepada sesama yang mulia dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Yang ketiga, kesuksesan akan kita raih semakin mantap, semakin baik di dunia dan di akhirat manakala kita bekerja keras dengan cerdas diiringi dengan ikhlas tingkat tinggi dalam pelaksanaan kerja itu. Tidak ada orang yang sukses dalam hidup ini, boleh kita tanya kepada success story orang-orang yang sudah sukses, kalau tidak kerja keras. Kerja keras belumlah cukup kalau tidak diiringi dengan kerja yang cerdas. Mengerahkan segala daya, kemampuan, upaya, segala fasilitas yang ada, semuanya dimanfaatkan dengan baik. Dan ini belum bisa maksimal kalau belum didukung dengan keikhlasan tingkat tinggi. Karena bagi kita kerja, mencari kebutuhan hidup adalah bahagian ibadah yang kita persembahkan dengan cara terbaik lillahi ta'ala, menjalankan perintah Allah, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kaum muslimin, yang terakhir dalam khutbah yang singkat ini yang bisa kita sampaikan, dan tentu masih banyak poin lain, kesuksesan akan kita raih, keberhasilan di dunia akan kita raih manakala kita mampu menata kalbu kita, mampu menata hati kita, mampu membersihkan hati kita. Kenapa kaum muslimin? Karena Nabi sudah mengingatkan bahwa yang menggerakkan segala aktivitas kita, baikkah burukkah, satu diantaranya yang sangat penting namanya qalbu, namanya hati dalam bahasa Indonesia. Idza salahat sadahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila dia baik, ditata dengan baik, maka akan lahirlah aktivitas dari tubuh kita, dari diri kita, aktivitas yang baik, yang enak-enak, yang menyenangkan perasaan orang dalam kehidupan sehari-hari dan menyenangkan Allah Subhanahu wa taala.
Apabila dia bermasalah pula lah aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan, termasuk akhlak yang kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Ala wahyal qalbu, begitu ujung hadisnya, itu ketahuilah, itu namanya qalbu yang menata seperti itu. Selain ditata dengan baik kaum muslimin, hati atau qalbu dapat mempengaruhi kita dengan baik dan ke arah yang lebih baik manakala kita berupaya membersihkan segala sifat-sifat penyakit-penyakit yang bersarang di dalam kalbu kita. Sifat, penyakit, iri, dengki, ria, tidak pernah puas dari apa yang diperoleh tanpa menafikan usaha yang terus dilakukan. Kalau itu misalnya kita tampilkan kaum muslimin, penyakit-penyakit inilah yang merusak dan sulit kita untuk sukses hidup di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan bisa dicamkan dan bisa menjadi iktibar bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun al mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat